Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Dengan saya di sini Hamdan Syakir Abdullah. Dengan NPM 202243502230. Dan yang kedua ada Tio Albahri, dan yang ketiga ada Syahrani Sintia Dewi. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terkait materi yang sudah saya buat, yaitu tentang proses dan sasaran penjadwalan. Definisi proses dan sasaran penjadwalan. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan, yang pertama ada proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Dan kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama kita dibagikan beberapa kategori, yaitu ada adil atau fairness. Fairness adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemproses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Dan selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses. Dan yang ketiga ada waktu tanggap atau respon time. Nah, waktu tanggap ini kita bagi menjadi 3. Kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Dan yang kedua kita ada sistem waktu nyata atau didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi. Disebut event response time. Lalu selanjutnya kita ada turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Diekspresikan sebagai penjumlah waktu eksekusi, waktu pelayanan job, dan waktu menunggu, yaitu turnaround time. Bisa diibaratkan sama dengan waktu eksekusi ditambah dengan waktu menunggu. Dan terakhir kita ada throughput atau jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Di sini dilanjutkan oleh saya Tio Albahri dengan NPM 202343501962 yang sudah disebutkan sama teman saya sebelumnya. Jadi kriteria-kriteria tersebut itu saling bergantung dan dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih ke antara proses-proses itu. Cara ini meningkatkan overheat sistem dan mengurangi throughput. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijaksanaan perancangan, penjadwalan sebaiknya melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Kompromi ini bergantung sifat dan penggunaan sistem komputer. Selanjutnya ada sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria-kriteria optimasi tersebut. Yang pertama, menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemproses yang adil. Yang kedua, menjaga agar proses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Pengertian sibuk adalah memproses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Yang ketiga, meminimalkan waktu tanggap, terus meminimalkan turnaround time, lalu memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih besar angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Di sini ada tipe penjadwalan, ada 3 tipe penjadwalan secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks. Pertama, penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori
di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah, medium term scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan, masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk jumlah proses aktif. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemproses memori, perangkat, masukan, atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Dilanjutkan dengan saya, Syahrani Sintia Dewi, dengan NPM 2023 4350 1973. Di sini saya akan menjelaskan strategi penjadwalan proses. Strategi penjadwalan berdasarkan sifat non-preemptive. Setelah sebuah proses mendapatkan CPU, proses tersebut akan terus berjalan sampai selesai atau sampai menunggu sumber daya input atau output. Preemptive, sebuah proses dapat diinterupsi dan digantikan oleh proses lain, biasanya yang memiliki prioritas lebih tinggi sebelum proses tersebut selesai. Berikutnya ada algoritma penjadwalan. First come, first serve, atau FCFS. Proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya. Terus ada short job first, atau SJF. Proses dengan waktu eksekusi terpendek yang diprioritaskan. Selanjutnya ada round robin. Setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU yang sama atau time quantum. Jika habis, proses akan diletakkan di akhir antrean. Selanjutnya ada priority scheduling. Proses dengan prioritas lebih tinggi dieksekusi terlebih dahulu. Prioritas bisa statis atau dinamis. Selanjutnya ada highest response ratio next. Sebuah variasi dari SJF yang memperhitungkan waktu tunggu, sehingga proses yang sudah menunggu lama akan memiliki prioritas lebih tinggi. Dan terakhir ada multiple feedback queues. Menggunakan beberapa antrean dengan prioritas yang berbeda dan algoritma yang berbeda untuk setiap antrean. Sekian dari materi yang tadi kami jelaskan. Setelah ini kami akan mencoba mensimulasikan program tersebut terkait tentang materi yang kami jelaskan. Nah, di sini kita langsung lanjut ke simulasi programnya. Dari awal ya, kita dari welcome. Saya di sini pengen ngejelasin yang saya pahami aja. Saya pahaminya first come first serve ya di sini. Nah, di sini kita mulai langsung ditambahin aja. Di sini saya mau bikin sampai proses 3 aja cukup buat contoh. Prioritasnya kita bikin 1, submissionnya 0, burst-nya kita bikin 3. Ini burst terserah kalian ya, mau berapa aja boleh. Terus lanjut lagi, selanjutnya ke proses 2, burst-nya yang sebelumnya 3, ini 4. Lanjut proses terakhir, kita namain proses ketiga. Ininya samain aja, priority, submissionnya, burst-nya kita bikin 5 deh. Oke, ini done, lanjut. Terus lanjut, sini kita apply. Terus ditungguin ininya sampai selesai ya. Semuanya selesai.
Nah, simulation berhasil. Bukan berhasil sih, warning. Oke aja lah, pokoknya lah. Terus langsung kita lanjut ke data sama statistiknya. Nah, di sini ini proses pertama, responsnya 0, waitingnya 0, karena sesuai judulnya dia first come first serve ya. Jadi yang pertama kita bikin dia yang bakal dijalanin duluan lah, gitulah kurang lebih. Nah, yang proses kedua ini respon sama waitingnya kenapa 3? Karena tadi di proses pertamanya kita burst-nya itu kita bikin 3. Nah, terus yang terakhir juga sama kayak sebelumnya. Proses ketiga ini respon sama waitingnya itu 7 karena burst-nya dari burst proses pertama sama proses kedua itu proses pertama burst-nya 3, terus tadi proses kedua burst-nya kita bikin 4, jadi 3 sama 4 dia nunggu 7, entah 7 kali, 7 detik atau 7 apa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu buat first come first serve ya, atau FCFS. Jadi ya yang pertama pasti bakal di run duluan, atau ya pokoknya yang pertama deh, first come first serve, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita lanjut dengan penjadwalan proses tipe kedua, yaitu SJF atau disingkat dengan shortest job first. Pertama-tama kita buat dulu prosesnya. P1. Dan untuk burst di sini bebas mau berapa. Untuk warnanya juga bisa kalian pilih bebas. Nah, di sini saya akan pilih burst-nya 4. Oke. Dan kita masukkan lagi proses kedua atau P2. Nah, di sini kita burst-nya kita buat jadi 5. Begitu pula dengan proses 3. Kita buat burst-nya menjadi 7. Oke, penjelasan singkat untuk SJF atau kurang lebih shortest job first. Untuk contohnya adalah SJF ini lebih cenderung ke yang lebih singkat lah yang didahulukan. Jadi di sini kita akan lihat dulu hasilnya. Proses mana yang lebih singkat, maka dia akan lebih diutamakan dibanding walaupun dia proses 3. Kita lihat hasilnya sini. Nah, di sini proses 1 kita lihat ya, waitingnya 0 dan lanjut proses 2. Di sini waiting 4 sesuai dengan burst yang barusan saya buat. Di sini ada proses ketiga dengan waiting 9. Nah, di sini responnya 0 sama seperti waitingnya. Bisa kita lihat turnaround-nya juga sama, kecuali yang P3 proses 3. Nah, maksud dari shortest job first adalah kita bisa ambil contoh dari misal contohnya, misal kita punya steam motor, datanglah 3 motor misalnya, dan dilihat nih kira-kira motor 1, motor 2, atau motor 3 dengan pengerjaan waktu paling cepat. Nah, di situ untuk estimasi waktu yang lebih cepat, proses atau penjalan proses di simulator ini akan otomatis menjalankan proses penjadwalan dengan yang waktu yang paling singkat. Di sini bisa kita lihat ya, rata-rata turnaround time-nya adalah 9,67 dan waiting time-nya di sini ada 4,33 dan respon time sama seperti waiting time dengan efisiensi 1,00.
Nah, itu sekian penjelasan dari shortest job first. Oke, lanjut kita ke proses selanjutnya. Kita buat baru. Nah, selanjutnya ada priority. Priority ini kita bagi dua, menjadi preventif dan non-preventif. Akan saya buat dulu contohnya. Di sini ada P1 dengan 3 burst. Di sini ada proses 2 dengan priority 3, kita buat burstnya jadi 2. Di sini ada P3, kita buat priority jadi 3 dengan burstnya. Oke, di sini kita akan lihat hasilnya. Kita jalankan dulu prosesnya. Oke. Nah, di hasilnya adalah untuk priority preventif. Di sini ada perbedaan ya di antara non preventif dan preventif. Di preventif ini adalah yang mana kita kasih priority yang pertama dia yang dijalankan. Sedangkan untuk sisanya yang saya buat priority-nya menjadi 2 dan 3, dia akan dijalankan sesuai urutannya. Walaupun dia proses 1, walaupun dia atau enggak mungkin dia proses 3 dengan priority 1, maka dia akan diproses duluan sebelum priority yang lain. Itulah yang dimaksud dengan priority preventif. Nah, bisa dilihat ya. Priority dengan priority P1 adalah yang didahulukan. Ya, dengan rata-rata waktu priority-nya adalah 6,33 dan waktu tunggunya 3 dan responnya dengan waktu yang respon 3. Respon waiting masih sama sesuai dengan siapa yang pertama diproses. Dan kita akan buat baru di sini. Kita buat baru yang non preventif. Perbedaan dari priority preventif dan non preventif adalah untuk priority preventif dia akan lebih didahulukan, mana yang lebih prioritas dia yang didahulukan, tergantung kita buat prosesnya. Misalnya di sini ada proses 3. Kita baca pakai 5. Kita buat lagi proses 2 dengan priority 3. Ini bersa kita pakai 3. Sini kita buat lagi dengan priority 1. Proses 1 dengan priority 4. Kita buat sini bersnya menjadi 5. Nah, perbedaan dari preventif dan non preventif, perbedaan signifikan adalah untuk non preventif dia tidak memprioritaskan sesuatu. Bisa dilihat dengan prosesnya. Perbedaannya kurang lebih adalah untuk priority preventif dia akan mendahulukan apa yang sudah menjadi prioritinya dia. Misalnya priority 1 dia akan didahulukan. Dan untuk non preventif adalah kebalikannya. Kebalikan dari non preventif. Ya, bisa dilihat hasilnya dengan priority 1 dijalankan duluan walaupun dia proses ketiga. Kita bisa ambil contoh dengan
kurang lebih kita bisa anggap non preventif itu tidak memprioritaskan salah satu, tapi tetap menjalankan programnya secara normal. Jadi tidak ada prioritas di non preventif. Itulah perbedaan signifikan antara priority preventif dan non preventif. Ya, bisa kita lihat di sini throughputnya 0,23 dan rata-rata time-nya adalah 8,6. 8,67 dan waiting time-nya di sini 4,33 sama seperti respon time-nya. Nah, di hasilnya bisa kita lihat ya. Walaupun dia proses 3, tapi dia lebih diproses lebih dulu. Karena dia yang pertama datang. Itulah non-preventif. Jadi tidak memprioritaskan satu hal. Lebih ke sama rata. Nah, perbedaan untuk yang preventif, tergantung kita membuat programnya. Kalau kita buat proses penjadwalan programnya, dengan prioritas 1, walaupun dia proses kelima, dia tetap akan memproses proses kelima terlebih dahulu dibanding proses yang lain. Itulah kurang lebih perbedaan antara preventif dan non-preventif untuk proses yang priority.